Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran matematika dengan materi penyajian data. Data, banyak ragam informasi atau data yang dapat diperoleh dari hasil suatu wawancara. Misalnya wawancara tentang kegiatan siswa kelas 4 setelah pulang sekolah, atau jumlah saudara dari setiap siswa di suatu sekolah. Jika hasil wawancara seperti ini disajikan dalam bentuk tulisan, akan sulit dipahami oleh orang lain. Diperlukan cara penyajian yang lebih sederhana agar hasil wawancara menjadi lebih mudah dibaca dan mudah dimengerti. Data dalam bentuk diagram memudahkan pembaca untuk mengerti atau memahami maksud dari suatu kumpulan data. Dapatkah kamu membuat diagram batang dari suatu kumpulan? Diskusikan dengan teman sebelahmu. Mengenal data. Pernahkah kamu melihat daftar absensi kelasmu? Daftar absensi kelas tersebut memuat data nama-nama siswa yang ada di kelasmu. Data adalah keterangan yang benar dan nyata karena berasal dari sumber yang terpercaya. Jenis-jenis data. Data yang pertama yaitu data primer, di mana data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti. Cara mendapatkan datanya dapat melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung ke narasumber. Contoh data primer adalah data banyak siswa di kelas 4. Kemudian, data yang kedua yaitu data sekunder. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari hasil wawancara atau penelitian orang lain. Dengan kata lain, data ini tidak diperoleh secara langsung. Contoh data sekunder ini adalah data banyak hewan langka di Indonesia. Penyajian data. Data yang sudah dicari biasanya berupa data tunggal dan berjumlah banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan membaca data, data biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, seperti diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Nah, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Dan ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya, ini contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, ini contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Dan ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Membaca data. Pernahkah kamu melihat data dalam bentuk tabel atau diagram? Dapatkah kamu membaca data yang disajikan tersebut? Sekarang kita akan mempelajari cara membaca data dalam bentuk tabel dan diagram. Membaca data pada tabel. Pada tabel sederhana, data biasanya disajikan dalam dua kolom. Kolom pertama berisi jenis data, dan kolom kedua berisi banyak setiap jenis data. Perhatikan cara membaca data dalam tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan data banyaknya tinggi badan siswa. Berdasarkan data tersebut diketahui, 1. Banyak tinggi badan 125 ada 3 siswa. 2. Banyak tinggi badan 130 ada 4 siswa. Yang ketiga, banyak tinggi badan 135 ada 2 siswa. Yang keempat, banyak tinggi badan 140 ada 6 siswa. Yang kelima, banyak tinggi badan 145 ada 5 siswa. Yang keenam, jumlah seluruh siswa ada 20 siswa. 2. Membaca data pada diagram batang.
Pada diagram batang, biasanya batang disajikan dalam posisi tegak atau vertikal. Penyajian batang pada diagram juga dapat disajikan secara horizontal. Bagian bawah biasanya berisi jenis data, dan pada bagian kiri biasanya menunjukkan banyak setiap jenis data. Perhatikan cara membaca data pada diagram garis berikut. Diagram batang di atas menunjukkan data jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota Y. Berdasarkan data di atas diketahui: 1. Banyak siswa SD ada 1.500 siswa. Kedua, banyak siswa SMP ada 900 siswa. 3. Banyak siswa SMA ada 1.100 siswa. Yang keempat, banyak siswa SMK ada 1.200 siswa. 3. Membaca data pada diagram garis. Sama halnya dengan penyajian data pada diagram batang, bagian bawah diagram garis menunjukkan jenis data dan pada bagian kiri menunjukkan banyak setiap jenis data. Hanya saja, data disajikan dalam bentuk garis. Perhatikan cara membaca data pada diagram garis berikut. Diagram batang di samping, nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Berdasarkan data di samping diketahui, yang mendapat nilai 4 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 5 ada 4 siswa, yang mendapat nilai 6 ada 4 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 7 siswa, yang mendapat nilai 8 ada 11 siswa, yang mendapat nilai 9 ada 8 siswa, yang mendapat nilai 10 ada 3 siswa. Banyaknya yang mendapat nilai 5 dan 6 jumlahnya sama. Jumlah seluruh siswa ada 40 siswa. C. Mengumpulkan dan mengolah data. Kalian telah mempelajari data dan cara membaca data pada pembahasan sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari cara mengumpulkan data dan menyajikannya ke dalam tabel dan diagram batang. 1. Mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan secara langsung maupun dari berbagai sumber lain. Data yang dikumpulkan secara langsung atau dengan wawancara atau bisa juga dengan menyebar kuesioner. 2. Mengolah data. Data yang telah kalian kumpulkan dapat kalian olah dengan menyajikannya ke dalam tabel atau diagram. Oke, anak-anak sudah mempelajari tentang tabel, diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jangan lupa perbanyak mengerjakan soal ya. Sampai jumpa. Terima kasih.